Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai analisis aktivitas investasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dian Rinanti Nurhapsari dengan NIM 082. Nama saya Deva Visatria Putra dengan NIM 084. Nama saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Fauzia NIM 058. Dan nama saya Fadia Rizky dengan NIM 077. Baik, next. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada analisis aktivitas investasi, kemudian yang kedua ada klasifikasi aset, kemudian ada analisis terhadap aset lancar, analisis terhadap aset tidak lancar, dan yang terakhir analisis terhadap aset tak berwujud. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke materi yang pertama mengenai aset lancar. Jadi, aset lancar itu merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar itu merupakan aset yang diharapkan akan dijual, ditagih, ataupun digunakan selama satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Jadi di sini itu eh, misalnya itu adalah kas, setara kas, kemudian piutang jangka pendek, terus sekuritas jangka pendek dan juga persediaan. Nah, banyak perusahaan itu berusaha untuk meningkatkan keuntungan dan arus kasnya dengan cara mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode seperti pengelolaan penjaminan kredit dan juga penagihan yang efektif serta persediaan tepat waktu. Next. Nah, di sini ada siklus operating cycle yang terdiri dari yang pertama adalah kas, yang mana terdapat pembelian barang atau jasa. Jadi perusahaan itu mengalokasikan kas untuk membeli bahan baku ataupun jasa yang dibutuhkan oleh operasional perusahaan. Lalu yang kedua itu purchase of goods or service, yang mana di sini akan membeli inventory yang disimpan dalam bentuk persediaan atau dalam bentuk eh, produk jadi. Nah, disebut juga dengan holding or manufacturing interval, yaitu periode penyimpanan atau produksi. Lalu yang ketiga adalah inventory atau persediaan, yang mana jika penjualannya itu secara kredit nanti akan menghasilkan akan tercatat sebagai piutang usaha atau receivable. Nah, lalu yang kelima adalah receivable atau piutang usaha yang mana perusahaan itu menerima pembayaran dari pelanggan yang mengembalikan kas ke siklus operasi. Di sini open cycle itu merupakan jumlah waktu sejak penyerahan uang tunai untuk pembelian sampai pengumpulan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan jasa. Nah, kemudian berperan penting dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas investasinya baik melalui kas internal maupun eksternal. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi aset. Nah, aset sendiri diklasifikasikan berdasarkan beberapa bentuk. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan likuiditasnya. Untuk di klasifikasi berdasarkan likuiditasnya ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, aset tidak lancar atau non-current asset, yang mana aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu operasi bisnis atau satu periode akuntansi. Nah, untuk contohnya itu ada tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, yang kedua itu ada aset lancar atau current asset. Current asset ini adalah aset yang dapat dilikuidasi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun atau kurang. Untuk contohnya sendiri itu ada kas, ada piutang, dan juga persediaan. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama itu ada aset berwujud atau tangible asset,
yang dimana aset berwujud ini adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan oleh perusahaan secara langsung untuk melakukan siklus operasinya. Contohnya itu ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu aset berwujud atau intangible assets, yang dimana aset tak berwujud ini adalah aset yang tidak dapat digunakan oleh perusahaan secara langsung, atau bisa dikatakan bahwa aset tidak berwujud ini aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomis yang dicatat oleh perusahaan. Contohnya itu ada hak cipta, paten, dan juga lisensi. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya, yang dimana yang pertama itu aset operasional. Nah, aset operasional ini digunakan secara langsung oleh perusahaan untuk operasi perusahaan. Yang contohnya itu ada properti, mesin, dan peralatan. Yang kedua ada aset non-operasional. Aset non-operasional adalah aset yang tidak secara langsung digunakan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan itu tersendiri. Contohnya itu ada investasi saham di perusahaan lain ataupun dan bangunan atau peralatan yang disewakan kepada pihak-pihak lain. Yang keempat berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah aset milik sendiri. Aset milik sendiri adalah aset yang dibeli langsung oleh perusahaan, baik melalui kredit maupun cash. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua adalah aset sewa atau lease aset. Lease aset ini adalah aset yang digunakan untuk operasi perusahaan, namun dimiliki oleh pihak lain melalui sistem hak guna usaha. Baik, yang selanjutnya ada mengenai analisis aset lancar. Jadi, aset lancar itu adalah sumber daya yang bisa langsung diubah menjadi kas dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian ada 4 klasifikasi dari aset lancar. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas sendiri adalah salah satu aset yang paling liquid dalam perusahaan. Ini termasuk mata uang, deposito dana, money order, dan cek yang semuanya mudah diakses dan digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan. Selain kas juga ada setara kas. Nah, setara kas ini berupa investasi jangka pendek yang hampir jatuh tempo dan bisa dengan cepat dikonversi menjadi kas. Contoh setara kas ini seperti treasury bill, commercial paper, dan dana pasar uang. Kemudian yang kedua ada piutang. Jadi piutang itu pada dasarnya adalah nilai yang harus dibayar oleh pihak lain, baik itu karena penjualan barang atau jasa, atau bisa juga karena pemberian pinjaman uang. Nah, piutang ini juga mencakup hal-hal lain seperti misalnya ada sewa dan bunga yang harus dibayar. Kemudian ada dua jenis piutang yang sering kita dengar. Yang pertama ada piutang usaha dan piutang wesel. Nah, piutang usaha ini biasanya muncul dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Kemudian ada piutang wesel, yang mana piutang wesel ini adalah piutang yang bentuknya itu janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini adalah pembayaran yang dilakukan lebih awal untuk jasa atau barang yang belum diterima. Misalnya ada pembayaran untuk sewa, asuransi, utilitas, atau mungkin ada pajak bangunan yang dilakukan atau dibayar di awal periode. Nah, pembayaran ini biasanya dikelompokkan sebagai aset lancar karena mencerminkan jasa yang akan diterima di masa depan. Dengan kata lain, meskipun pembayarannya sudah dilakukan, perusahaan itu masih akan menikmati manfaatnya di masa depan atau di waktu yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada persediaan. Nah, persediaan ini adalah barang yang dijual dalam aktivitas operasional atau operasi normal perusahaan. Kemudian ada beberapa metode untuk menghitung persediaan. Yang pertama ada first in first out, yang mana barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Kemudian ada last in first out, yaitu barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Kemudian ada metode rata-rata. Kemudian ada persamaan dasar untuk menghitung persediaan, yaitu pembelian awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah analisis aset tidak lancar.
Aset tidak lancar ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional dalam jangka panjang. Nah, jenis utamanya itu ada aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga investasi jangka panjang. Nah, analisis aset tidak lancar ini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah kapitalisasi. Kapitalisasi ini proses penangguhan biaya pada periode berjalan, tetapi manfaatnya itu dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Nah, kemudian kapitalisasi ini menempatkan biaya aset dalam neraca bukan langsung sebagai beban. Nah, untuk aset kapitalisasi aset berwujud itu dicatatnya pada nilai perolehan, kemudian untuk aset tak berwujudnya itu tidak dicatat pada neraca. Sebagai contohnya itu pembelian mesin, dicatatnya itu sebagai aset, bukan sebagai beban operasional. Nah, yang kedua adalah alokasi. Alokasi ini proses pembagian atau distribusi biaya aset jangka panjang ke dalam laporan laba rugi selama masa manfaat aset tersebut gitu. Nah, tujuan alokasi ini untuk mencocokkan biaya perolehan aset dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset tersebut dalam setiap periode akuntansi. Nah, distribusi biaya aset selama masa manfaatnya ini dibagi menjadi 3. Depresiasi itu untuk aset berwujud, kemudian amortisasi untuk aset tidak berwujud, dan depresi itu untuk sumber daya alam. Nah, ketiga itu adalah penurunan nilai atau impairment. Nah, impairment ini terjadi jika nilai aset itu lebih rendah dari nilai buku dan juga aset itu diturunkan nilainya sesuai dengan nilai wajarnya. Next. Oke, selanjutnya adalah dampak kapitalisasi terhadap laporan keuangan dan juga rasio keuangan. Yang pertama itu terhadap laba. Kapitalisasi itu menunda biaya dan juga menghasilkan laba yang lebih stabil. Untuk return on investment atau ROI itu mengurangi volatilitas rasio pengembalian investasinya. Kemudian dampak kapitalisasi terhadap solvabilitas itu, kapitalitasnya itu meningkatkan ekuitas dan juga membuat rasio utangnya itu lebih sehat. Nah, yang terakhir adalah dampak kapitalitas terhadap arus kas. Nah, kapitalitasnya ini menggeser pengeluaran dari aktivitas operasional ke investasi. Materi berikutnya yaitu analisis aset tidak berwujud. Pengertian dari aset tidak berwujud adalah hak, hak istimewa, dan manfaat kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik umum dari aset tidak berwujud adalah ketidakpastian yang tinggi dari manfaat masa depan dan kurangnya keberadaan fisik. Contoh-contoh dari aset tidak berwujud itu seperti goodwill, paten, copyright, trade names, trademarks, leasehold, dan yang lain-lain. Untuk amortisasi of aset tidak berwujud ini ketika biayanya itu dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, aset-aset ini tuh harus diamortisasi selama periode manfaat. Lamanya periode yang layak ini bergantung pada jenisnya, tidak berwujud, kondisi permintaan, keadaan kompetitif, dan batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Contoh, paten itu adalah hak eksklusif yang disampaikan oleh pemerintah kepada penemu untuk periode tertentu. Demikian pula dari hak cipta dan merek dagang ini menyampaikan hak eksklusif untuk periode tertentu. Hak sewa dan perbaikan hak sewa itu adalah manfaat hunian yang ditetapkan oleh secara kontrak oleh sewa. Next. Aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah aset tidak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau hak istimewa tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Contohnya ini ada paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya dengan biaya dan amortisasinya itu selama periode manfaat mereka. Penguraian biaya seluruh biaya aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi pada saat akuisisi itu dilarang. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli, tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contoh yang luas itu adalah goodwill.
Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, ia perlu mengalokasikan jumlah yang dibayarkan ke semua aset yang dapat diidentifikasi, termasuk aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, dan kewajiban sesuai dengan nilai pasar wajar mereka. Kelebihan apapun yang tersisa setelah alokasi ini tuh dialokasikan ke aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan bisa disebut sebagai goodwill. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.